Baleni malih. Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali teng toreko-toreko di murid jenenge Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al Azmi terus nanti Ma'ruf Al Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al Mursi, Abdul Abbas Al Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al Haddad sing aran Syekhul Ibad terus kulo nu apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato. Yang mbak ibunya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Hasim Asy'ari. Mbak Hasim dugi jenengan. Itu ki ansor barang lan juga dengan ansor. Iku sanate ya padha to Mbak Hasim napa Asy'ari sembrono. Sing ngaji ya sanate Mbak Hasim, sing organisasi ki sanate dugi napa. Nah, ngakon ini mbok, nak sanate padha, ngakon ini penting kalau terang dong ya. Jadi ngomong sufi riyen ku gampang, masyhur itu Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale Rukin tak kei dhuwit 100.000, Rukin tukokno daging sak kilo. Rukin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging sak kilo iku 120.000. Jare Abdul Qasim Al Junaidi, ya wis nek ngono kan gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Ngerti gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadhepi ku gampang. Ya, jadi Abdul Qasim Al Junaidi nanti ngengken muridnya itu daging. Muridnya balik atau nih jenengan buatan cekap. Siapa arfisuli yang ngono gaya murah. Mau niki kan buatan cekap bukan murah malih. Lah ya ora sido tuku kan murah. Mana ya ngono. Ya sepuluh ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena di 1 juta kalau sedekahkan 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang qoita yang abadi. Disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabo. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV, mungkin waktu yang hilang. Tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunani apa enggak. Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter nombong, itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas gua aku swarga. Boleh pintu sing guri-guri lah kan semuanya. Serap penting liwat ngarep, malah rasopan itu dalane para nabi liwat. Soal dari ilegal liwat gure ilegal lah sementing. Timbang kok ngarep rasopan itu. Paham ya, jadi carane syukur ngoten iki napa. Cara pandang ngoten iki. Saiki dadi dunya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab endang di. Endang ora dihisab, berarti fakir ya semelak jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, jika ini nikmat biar jika ini nikmat tapi ini nikmat ini sanggep bae. Akhirnya sing tiga ini nikmat ya ono masalah hisab, sing tiga fakir ono masalah ra iso apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ngono ae kok dicero-cero. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi.
Wa man tisapane wong yaskuri ku syukur sapa man fa inna ma yaskuru ang dene nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe man piyambak. Wong syukur itu berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong laku kedhi wong dhewe. Wa man tisapane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa ham ka sak temene wa ghaniyun kundat sing ora buta. Semoga manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun turdat sing puji mahmudun tegese den puji fisun ing dalam tindak lampah Allah. Lane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nek kowe aja kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Dan kafir keluar dari nopo Islam. Ini kemudian ijma'i ulama. Misalnya Nabi nanti dawuh ngeten ini rumono. La iznizani hina izni wa huwa mu'min wa la isriku sarik hina isrik wa huwa mu'min. Orang wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmati Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Ini jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kata saya niki napa? Aniskurli wali walidak terus satu ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam kok kafar nikmat. Kafar nikmat. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayyin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, bukan mungkin kan karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liya bluwani aaskuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya aaskuru, bisa saja saya syukur am akfur atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, wabah zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum walain. Jadi nama-namanya yo ngeten tok, la in syakartum ke nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur, ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam. Kacung bara syukur kok langsung menculot. Islam iku ngajine kiai ne sapa? Jadi wong ngaji. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Saya rasa seneng duit ono tambahan itu. Bahaya, seneng duit itu bahaya. Nah duit apa itu bungsu seneng itu bahaya. Gue sadung seneng itu terus nawa. Ora ulama wae, no? Wong ora ulama wae. Oh, Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Jadi ciri utama Rasul itu rapati seneng duit. Ulama itu harus satu lambiah ya sak kadari butuh sing pantes-pantes sing urip ya butuh duit. Tapi gue lucu-lucunan wae aja diman. Karena kowe kan iman tenan, ora di dhuwit kukur terus ra iso turu. Dunya entek jar runtuh.
Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman nopo liyabluwani aaskuru amakfur. Ini yang terkenal gini nopo la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Karena kira samonis wong liya keluar dari Islam terus halal darah. Tidak seperti itu madzhab ahli sunnah. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kayak ida Quran terus darani Muhammad pembohong. Itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas niku biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bebo lorong mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh, terlatih tenang. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih. Terus ya mpun sepuro pangeran yo itu. Wa man tisapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamqa satamna Allah ghaniyun dat sing semugi ana khalqi sang makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese ingkang terpuji fi sunnihi dan tindak lampah Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa halite Luqman ya itu nasihati sapa Luqman buing ibnahu dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya wa ana ingsun tasiru isfaqin uta afat bunaya tashir sing krana welas maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe brengosen lae rene tua-tua diundang. Kau cara wong tua, kau lucu terus. Masih beringosen jenggoten, piye-piye. Bagi wong tua itu caci. Lane tashiru isfakin citashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Ajar wong tua iku aneh. Kulo nu gak saiki tuwa wis kiai. Anggere isuk nu dereng tegen ibu takono bah ning ndi wis sarapan tau urung udah tuwa. Ada nganti isin. Karane wis dikoyono caci cilik tenan. Jadi wong tua iku nggih ngoten. Ya setahu kula jeneng wis ngoten. Mbok nak kowe anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau kan dibeli ibu kon sarapan. La tusyrik billah. Malah harus mergo bareng karo sekos gak digoleki. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temne syirik billahi lan Allah la zulmun niktine zalim azimun kang gedhe. Kok. Lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik boten. Nak nyiriki Allah itu lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum nopo. Mulane kritiknya saya Romdon Al-Budi kalau riyen teng sarang sing mucal kubrul yakiniyat. Kalau riyen nate mucal Mahatali. Kalau megang kitab kubrul yakiniyat karangane saya Romdon Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah. Sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan, gak mangan nih, gak Gus. Kenapa Gus warak? Lah kok warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning makanan. Kenapa kok ngantuk? Lah ora turu, kafir.
Nah, makanya kata saya Robert Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti. Tapi neng ati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan. Misalnya wong tak takoki, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah mboten tidur. Kenapa bingung gak tidur? Lah ini loro. Saiki semari pun boten ngombe budrek. Iku pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai kan? Kenapa? Kan lo ini kritik kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul Gus kafir. Mereka ngisnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa kritik? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ra tidur? Kersane Allah. Kenapa ngisi pos sembrono. Jadi makanya ini masalah. Mulane wong kudu ngaji.